Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan musilatan qailaha ilal jinan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ya rabbana bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyatin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza ya nasiral mu'minin. Al-muhtaram para asatidah, para ustadzah, para masyayikh, sesepuh, para guru-guru, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan, yang semoga Allah mantapkan takwa kita sehingga Furqan berada dalam hati setiap kita. Al-Furqan itu, kalau orang mendapatkan Furqan itu biasanya atau memang jelas mereka adalah orang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untukmu furqan. Jadi furqan itu tercermin dalam doa-doa kita semuanya. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi furqan itu mengetahui yang hak, kemudian diikuti, didukung, dibela, dan tahu yang batil, ditinggalkan, diperangi, dan juga tidak diberikan tempat dalam kehidupan ini. Itu furqan. Dan orang yang mendapatkan furqan mudah-mudahan seperti kita pagi hari ini, amin. Apa kabar jamaah semuanya? Pertemuan ini untuk yang kedua kali saya. Pada awal saya tanya apa kabar, semuanya menjawabnya alhamdulillah baik. Dan sampai hari ini juga jawabnya sama. Sekali lagi, apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah, pede semuanya, bersyukur pada Allah. Karena ada orang-orang yang lebih baik dari kita. Bahkan nomor 2 terbaik sejagat ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah turunkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ayat ini Ali Imran ayat 110, kalian adalah umat terbaik yang Allah lahirkan di dunia ini untuk manusia. Ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar. Tapi pagi hari selesai salat subuh, Abu Bakar ketemu dengan salah seorang sekretaris Rasulullah namanya Handhalah bin Rabi' al-Usaidi radhiyallahu an. Abu Bakar bertanya, kaifa asbahta ya Handhalah, apa kabar pagi hari ini wahai Handhalah? Jawabnya tidak seperti jamaah yang ada di sini. Kalau di sini walhamdulillah semuanya pede.
Tapi Handalah yang sekretaris Rasulullah ini kalau ditanya oleh Abu Bakar apa kabar pagi hari ini, jawabnya adalah nafaqah Handalah. Handalah pagi hari ini telah munafik. Sampai Abu Bakar kaget, subhanallah, madza qulta ya akhi? Subhanallah, apa yang kamu katakan wahai saudaraku? Apakah saudara yang setiap hari berjumpa dengan Rasulullah hari ini telah munafik? Saudara setiap hari masih menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun, hari ini telah munafik. Kaifa hadha? Bagaimana bisa terjadi? Maka Hanzalah mengatakan, kaifa la ya Abu Bakar? Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Idza kuntu inda majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahaddasa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil hayati qawiya imani. Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar, bila aku berada bersama Rasulullah, di majlis bersama Rasulullah, Rasulullah berbicara seputar kehidupan ini, imanku menjadi kuat. Wa idza tahaddatsa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil jannati wan nar wa ka'anni arahuma ra'ya 'ainin. Apabila Rasulullah berbicara tentang surga dan neraka, aku terbayang nampak jelas surga dan neraka itu di depan mata. Walakin idza ta'adna anhu afasna az-zawjat wad-dhai'at nusina. Tapi kondisinya beda bila aku jauh dari Rasulullah. Aku sibuk dengan pekerjaan, aku sibuk dengan rumah tangga. Kondisinya beda. Masya Allah. Nafaqtu ana. Inilah Handalah telah munafik. Abu Bakar radhiyallahu an itu orang terbaik. Buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang dipilih oleh umat ini dan diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan bahwa sepeninggalku nanti, kaifama antum, maka kondisinya apapun kalian nanti, pasti yang kalian akan pilih adalah Abu Bakar. Sya'allahu illa Abu Bakar, kata Rasulullah. Dan benar, setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih pemimpin, dan ternyata yang terpilih adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu di urutan pertama orang yang al-asyaratul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin surga baik oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah. Teratas adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an juga suatu hari di tengah sahabat, dan hadis ini dinukil oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada semuanya sahabat-sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman, adakah di antara kalian pagi hari ini yang berpuasa? Oh, enggak ada, kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, katanya. Kenapa puasa diangkat oleh Rasulullah? Ternyata puasa ini adalah salah satu dari awamilu tasbitil iman, tanda-tanda iman seorang itu baik, diantaranya adalah rajin puasa. Maka ditanya oleh Rasulullah, dan itu tidak hari Kamis, tidak hari Senin, tidak hari puasa seperti kita hari ini. Mungkin ada juga jamaah yang berpuasa pagi hari ini. Man asbaha minkumul yauma shaiman, enggak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkumul yauma miskinan, adakah di antara kalian pagi hari ini yang sudah bersedekah, memberikan makan orang miskin? Enggak ada. Sahabat juga pada tengok-tengok, semuanya enggak ada. Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, man ada minkumul yauma maridon. Agak siang begitu ditanya, siapa di antara kalian hari ini yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Karena menjenguk saudara yang sakit itu Masya Allah, pahalanya besar. Enggak ada kecuali Abu Bakar. Dan Rasulullah juga bertanya, man adba'a minkumul yauma janazatan. Agak siang sedikit begitu, Rasulullah bertanya lagi, adakah di antara kalian hari ini yang mengantarkan saudaranya yang meninggal dunia, diantarkan sampai makamnya? Maksudnya mulai dari awal sampai mengantarkan ke makamnya. Dan hari itu Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah.
sampai Rasulullah mengatakan majtama'na hadhil khasla fimri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul 4 hal ini pada diri seorang dalam satu hari kecuali baginya adalah surga. Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Abu Bakar. Masih kalau kita perhatikan dalam Riyadhus Shalihin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man anfaqa zawjaini fi sabilillah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya Abdallah hadza khair udkhulhu. Barang siapa menginfakkan sepasang ekor unta di jalan Allah, ya karena sekarang nggak ada unta ya. Barang siapa menginfakkan sepasang ekor Avanza misalnya di jalan Allah, maka dia dipanggil oleh Allah, wahai hamba Allah, inilah kebaikan, masuklah. In kana min ahli salah nudiya min babis salah. Kalau dia di dunia ini menjaga salatnya, masuk surga dari pintu salat. Wa in kana min ahli sadaqah nudiya min babis sadaqah. Kalau dia di dunia ini orang yang gemar bersedekah, maka ia masuk surga melalui pintu sedekah. Wa in kana min ahlil jihad nudiya min babil jihad. Kalau dia adalah pejuang-pejuang Islam yang membela Islam, maka dia masuk surga dari pintu jihad. Wa in kana min ahli saum nudiya min babir rayyan. Kalau dia di dunianya ini gemar berpuasa, maka ia masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wa hal man yud'a min ayyi abwabil jannati sya? Ya Rasul, adakah orang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang ia suka? Pintu surga itu ada 8 nih, disebutkan dalam hadis ini ada 4. Adakah orang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang ia suka? Rasulullah mengatakan, na'am wa asa an takuna minhum, iya, dan kamu salah seorang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang kamu suka. Masya Allah. Kita masuk dari pintu surga mana, Pak? Dari mana saja, yang penting kita masuk surga, Pak, ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi masuk surga cepat apa lambat ini, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan Umar pernah mengatakan, wallahi ma min khairin qattun illa wa Abu Bakar sabaqona. Demi Allah, tidak ada satupun kebaikan yang ada di tengah-tengah kita para sahabat kecuali Abu Bakar selalu menjadi pemenangnya. Tapi Abu Bakar kala mendengar apa yang diadukan oleh sahabatnya Handalah tadi, Abu Bakar pun mengatakan, ana misluk, aku sama dengan kamu wahai Handalah. Bila aku dekat dengan Rasulullah SAW, aku bersama Rasulullah, imanku kuat. Tapi apabila aku jauh dari Rasulullah, aku sibuk dengan pekerjaan, kondisinya beda. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Kok jawabnya kaliannya nggak semangat? Apa kabar jamaah? Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi baik. Tapi keduanya ini kemudian Abu Bakar dan Handalah bersama-sama datang kepada Rasulullah untuk mengadu, ya Rasulullah, kami ini kalau berada bersama engkau ya Rasulullah, berada di tengah-tengah majelis bersama engkau ya Rasulullah, iman kami kuat ya Rasul. Engkau berbicara tentang surga neraka, nampak jelas keduanya di depan mata ya Rasul. Tapi apabila kami jauh darimu ya Rasulullah, kami sibuk dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, kondisi kami beda ya Rasul. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada keduanya dengan 2 hal. Yang pertama adalah lau tadumuna ma antum alaihi indi wadzikr la safahatkumul malaikah wa antum fi turukikum wa au fi firashikum. Andai kata kamu bisa menjaga selalu untuk berada dalam kondisi seakan Anda berada di sisiku. Ini yang pertama. Jadi untuk kita selalu cari kondisi seakan kita berada di sisi Rasulullah. Nah, kondisi apa itu? Seperti sekarang ini. Yang kedua adalah full zikir dalam hidup kita. Maka insya Allah kita akan berada dalam kondisi yang selalu baik insya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah.